Penjelasan kali ini mengenai warna dalam kembang api dan spektrum atom. Adapun anggota kelompok 2 ada Nelly, Agita, Cindy, Rahma, dan Sahibatul. Yuk langsung mulai saja. Ada studi kasus menyatakan bahwa kembang api ini menghasilkan warna berbeda karena ada unsur kimia yang terbakar dalam memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Contohnya, natrium atau Na menghasilkan warna kuning, strontium menghasilkan warna merah, dan terakhir ada tembaga atau Cu menghasilkan warna biru. Ini ada pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan. Yang pertama, jelaskan bagaimana teori atom dan konfigurasi elektron menentukan warna cahaya yang dihasilkan. Yang kedua, mengapa sih panjang gelombang yang dipindahkan oleh suatu unsur ini bersifat unik? Dan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana sih prinsip spektrum atom diterapkan dalam teknologi lain seperti lampu neon dan spektroskopi astronomi? Oke, simak video penjelasan kali ini ya. Bagaimana sih teori atom dan konfigurasi elektron menentukan warna cahaya yang dihasilkan? Menurut teori atom, elektron dalam atom berada pada tingkat energi tertentu. Ketika atom menyerap energi, misalnya melalui pemanasan, elektron dapat tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Saat elektron kembali ke tingkat energi dasar, energi dilepaskan dalam bentuk foton. Nah, foton ini adalah partikel cahaya yang membawa energi dan tidak memiliki massa diam. Foton berperilaku sebagai gelombang dan partikel serta bergerak dengan kecepatan cahaya, di mana dengan panjang gelombang tertentu yang menentukan warna cahaya yang dipancarkan. Nah, setiap unsur memiliki konfigurasi elektron yang unik sehingga perbedaan energi antara tingkat eksitasi dan tingkat dasar juga berbeda. Hal ini menyebabkan panjang gelombang cahaya yang dipancarkan bersifat spesifik untuk setiap unsur, menghasilkan warna yang khas. Sebagai contoh, misalkan dalam kembang api, di mana di dalam kembang api terdapat natrium yang memancarkan cahaya kuning karena transisi elektron yang menghasilkan panjang gelombang sekitar 589 nanometer. Yang kedua ada strontium yang menghasilkan warna merah dengan panjang gelombang sekitar 605 sampai 650 nanometer. Dan yang ketiga ada tembaga yang menghasilkan warna biru dan menghasilkan panjang gelombang sekitar 450 nanometer. Mengapa panjang gelombang yang digunakan oleh satu unsur bersifat unik? Nah, karena setiap unsur memiliki struktur atom dan konfigurasi elektron yang berbeda, sehingga tingkat energi elektron dalam atom ditentukan oleh jumlah proton dan didistribusi elektron sekitar inti atom. Nah, perbedaan ini menyebabkan energi yang dilepaskan saat elektron kembali ke tingkat energi dasar juga berbeda, sehingga menghasilkan spektrum emisi yang unik untuk setiap unsur. Bagaimana prinsip spektrum atom ini diterapkan dalam teknologi lain, seperti lampu neon, atau juga seperti spektroskopi astronomi. Jadi, prinsip spektrum atom muncul karena elektron dalam atom dapat menyerap atau memancarkan energi pada panjang gelombang tertentu saat mereka berpindah antara tingkat energi. Setiap unsur memiliki spektrum yang unik, kemungkinan identifikasi elemen berdasarkan spektrum yang diamati. Lampu neon beroperasi berdasarkan prinsip emisi spektrum atom. Ketika tegangan listrik tinggi diterapkan pada tabung yang berisi gas neon, elektron dalam atom neon tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Saat elektron kembali ke tingkat energi yang lebih rendah, mereka memancarkan foton dengan panjang gelombang tertentu, menghasilkan cahaya merah oranye khas lampu neon. Lampu neon bekerja berdasarkan prinsip lepasan gas yang menghasilkan cahaya. Berikut adalah langkah-langkah cara kerjanya. Yang pertama, pengisian gas. Yang kedua, penerapan tegangan listrik. Yang ketiga, ionisasi gas. Yang keempat, eksitasi elektron. Yang kelima, emisi cahaya. Dan yang keenam, warna cahaya. Nah, apa saja sih penerapan dalam spektroskopi astronomi? Jadi, spektrum atom diterapkan dalam teknologi seperti lampu neon. Pada lampu neon, gas dalam tabung lampu dieksitasi oleh energi listrik yang menyebabkan elektron dalam atom gas naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ketika elektron kembali ke keadaan dasar, energi dilepaskan dalam bentuk cahaya, sehingga menciptakan warna khas yang bergantung pada jenis gas yang digunakan. Sementara itu, dalam spektroskopi astronomi, prinsip spektrum atom digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat di bintang dan galaksi jauh. Setiap unsur memiliki spektrum garis yang unik, sehingga dengan menganalisis spektrum cahaya yang diterima dari objek astronomi, para ilmuwan dapat menentukan komposisi kimia, suhu, serta pergerakan bintang dan planet di luar angkasa. Itu adalah ketiga penjelasan dari 3 pertanyaan.
Kesimpulannya, warna cahaya yang dihasilkan oleh suatu unsur ditentukan oleh transisi elektron dalam atomnya. Setiap unsur memiliki konfigurasi elektron yang unik, sehingga panjang gelombang cahaya yang dipancarkan juga berbeda, menghasilkan spektrum emisi khas yang dapat digunakan untuk identifikasi unsur. Prinsip spektrum atom ini diterapkan dalam berbagai teknologi seperti lampu neon dan spektroskopi astronomi.